Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Srepeng, Semano. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini, pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam artian dapat merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak tersebut, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pekebun tersebut di lahan yang telah disediakan. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka meskipun biji jagung adalah yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik. Hal itu dikarenakan perhatian dan perawatan yang baik dari petaninya. Sebaliknya, walaupun bibit jagung yang disemai itu adalah merupakan bibit yang berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dirawat dengan baik oleh petaninya, maka biji jagung itu juga tidak akan tumbuh secara optimal. Nah, begitulah pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak didik diibaratkan sebagai biji tanaman. Oleh karena itu, kita sebagai petani harus merawat tanaman kita itu dengan baik supaya tumbuh optimal. Artinya, kita harus menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk anak didik kita agar mereka dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Peran pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah yang pertama, menuntun dan mendidik anak sesuai tuntutan alam dan zamannya. Yang kedua, sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang berhamba pada anak. Nah, sebagai guru atau sebagai pamong, kita dapat memberikan tuntunan agar siswa kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, anak juga secara sadar akan memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Merdeka di sini artinya bukan sebebas-bebasnya, akan tetapi merdeka dalam batasan yang tidak merenggut kemerdekaan orang lain. Nah, oleh sebab itu, tuntutan seorang guru atau pendidik harus mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Implementasi filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
dan yang kedua dalam pembiasaan diri. Kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sedangkan pada kegiatan pembiasaan diri, melalui keteladanan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kegiatan menuntun anak dalam pembelajaran. Pendidik melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan mengakomodir kebutuhan siswa. Pembelajaran seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh pembelajaran yang berpihak pada siswa yang dilaksanakan di SD Negeri Sepeng Semanu. Gambar pertama, guru menuntun siswa dalam belajar, memahami konsep dan aturan permainan. Kemudian siswa diberi kemerdekaan untuk melakukan eksplorasi. Kemudian berikutnya, sesuai kodrat alam dan zaman, siswa belajar melalui permainan untuk memahami sebuah konsep. Pada gambar ini menunjukkan anak bermain ular tangga dan puzzle unsur lingkaran untuk mengenal materi unsur-unsur pada lingkaran. Kemudian merdeka belajar melalui konteks sosial budaya di lingkungan sekitar. Siswa belajar melalui permainan gubak sodor untuk memahami materi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian guru memfasilitasi siswa untuk dekat dan belajar dari alam. Guru juga harus menjadi teman bagi siswa. Di sini anak-anak belajar melalui telaga Jungi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Siswa dikenalkan dengan teknologi melalui pembelajaran berbasis TPEK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Dulu saklarnya. Satu lagi, ya. Terus yang satu siswa dikenalkan dengan ada berapa lampu yang media mati? baru yaitu PET simulation. Dulu saklarnya. Satu lagi, ya. Kemudian berikutnya menuntun siswa berbudi pekerti baik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Melalui kegiatan ekstrakurikuler seni budaya, di sini ada kegiatan membatik, reog, kemudian karawitan. Diharapkan siswa dapat mengenal nilai-nilai budaya yang ada di lingkungannya serta dapat melestarikannya. Sedangkan melalui kegiatan ekstra pramuka, siswa diharapkan memiliki karakter mandiri dan mampu bergotong royong dengan temannya. Kemudian melalui kegiatan pembiasaan diri yaitu sholat berjamaah dan gelasasi. Gelasasi di sini adalah agar siswa bisa bersahabat dengan alam dengan mengurangi sampah plastik. Maka setiap siswa setiap hari wajib membawa gelas atau botol air minum ke sekolah. Kemudian memberi dan memanfaatkan alam. Dalam hal ini memberi adalah apa yang dapat kita berikan kepada lingkungan atau alam di sekitar kita dan bagaimana cara kita memanfaatkannya, yaitu dengan merawat tanaman yang ada di sekolah, memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekolah, ditanami dengan tanaman atau sayuran yang bermanfaat bagi kita. Berikutnya adalah trilogi kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberikan contoh atau keteladanan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan teladan kepada siswa baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam perilaku sehari-hari. Sebagai calon guru penggerak, kita diharapkan mampu menjadi teladan bagi rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya
di tengah membangun niat atau keinginan. Nah, sebagai pendidik kita harus mampu membangun niat atau keinginan siswa untuk belajar. Dan sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu membangun keinginan sendiri dan juga mempengaruhi rekan sejawat untuk terus mengembangkan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah Tutpuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi semangat, dorongan, dan motivasi. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberi motivasi kepada siswa, misalnya melalui pemberian apresiasi atas pencapaiannya. Nah, sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu memotivasi diri sendiri dan juga rekan sejawat untuk terus berkarya dan berinovasi guna melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, untuk mewujudkan trilogi kepemimpinan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah terus berinovasi dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat agar dapat apa yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan pada umumnya. Seperti yang sudah saya lakukan. Yang pertama, praktik baik yang saya laksanakan yaitu belajar unsur lingkaran melalui ulat pusing atau ular tangga dan puzzle unsur lingkaran dalam FIG Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Kemudian pengaruh model blended learning melalui PET simulation terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD yang telah terbit dalam jurnal Elmidat volume 13 nomor 2 tahun 2021. Kemudian praktik baik pembelajaran SPDP materi reklame melalui kearifan lokal Telagan Junge untuk membentuk karakter peduli lingkungan yang telah terbit dalam jurnal pembelajaran seni dan budaya UNHU volume 6 nomor 2 tahun 2021. Kemudian praktik baik implementasi etnomatematika melalui permainan tradisional gobak sodor pada materi bilangan bulat yang telah terbit dalam jurnal Lensa Pendas volume 7 nomor 2 tahun 2022. Dan yang terakhir, praktik baik implementation of Microsoft Sway and Kahoot in primary school yang telah diseminarkan dalam the International Seminar of Paper Education, Culture and Nationalism in New Era. Nah, demikian demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.